Sik tahan Mas Heru. Yuk. Yuk, 1, 2, 3. Tahan dulu Pak, yang saya izin. Waduh, yang depan sana. Oke sip, mantap ini. Sik. Sorry. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, begini Mbak, sehat ya? Alhamdulillah. Pak, monggo. Monggo. Matur nuwun. Salam Pak. Halo. Gimana sih? Alhamdulillah. Ketemu jenengan kudu sehat. Ya, beginilah. Musuh puasa susah. Dengan puasa tingkat nasional. Ada kayak gue. Monggo. Alhamdulillah. Ditemani bersama rombongan baik dari Semarang, dari pengurus Semarang, DPD 1 Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, dan juga kami ditemani oleh pengurus-pengurus dari DPD 2 Partai Golkar Karya Kabupaten Purworejo. Satu-satunya jagoan saya ini namanya Muhammad Abdul Mansyah. Dia adalah sekretaris ANTG Kabupaten Purworejo. Mosok bapaknya ketua ANTG Jawa Tengah, anaknya mau jadi ketua ANTG Purworejo kan enggak tidak dari itu. Kata Mas Macil ini. Sebelahnya Mas Rafli ada Mas Subagio. Mas Subagio ini adalah ketua pimpinan kecamatan. Kalau di PKP mungkin PAC kalau di Lali adalah PK, pimpinan kecamatan Kecamatan Purworejo. Yang sebelahnya saya yakin teman-teman juga sudah paham. Mas Rudi apalagi beliau adalah teman saya juga dari perjuangan dari kecil, Mas Budi Sulung dari Wanggono. Beliau adalah Ketua PK Kecamatan Bulet. Ini suatu forum yang sangat luar biasa. Saya sangat senang sekali ada forum kayak ini, karena ini adalah juga sesuai dengan agenda kami, termasuk dari perintah dari DPP kami untuk silaturahim dengan teman-teman yang ada ataupun yang barangkali nanti bisa lebih mendalami lagi, yang bisa satu visi yang menurut kita, pandangan kita juga nanti bisa membawa Purworejo dan Purworejo yang lebih baik lagi. Tentunya suatu yang sangat baik. Dan tradisi ini saya kira sangat bagus. Saya sangat senang sekali ini karena juga tanggung jawab kami PKP juga termasuk semuanya tentunya tanggung jawab politis kepada masyarakat, kepada para konstituen, tanggung jawab moral untuk bagaimana kita mencari sosok pemimpin yang nanti benar-benar sesuai harapan daripada masyarakat. Ya, kedatangan saya malam ini kita bersilaturahim. Tentunya tadi saya sampaikan bahwa kami bersilaturahim bersama sahabat-sahabat dari DPC PKB Kabupaten Purworejo. Saya selaku pengurus DPD 1 Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, dan juga yang menjadi
penugasan untuk menjadi salah satu bakal calon bupati di Purworejo. Nah, karena itu, karena ini event juga syawalan, kita juga tentunya bersyawalan pada teman-teman dari Kabupaten dan tentunya panjenengan semua sudah tahu gitu, sudah tahu bahwa era-era sekarang ini kan mendekati era-era hajatan yang akan datang terkait. Tentunya kita juga berdiskusi dengan teman-teman daripada DPC PKB Kabupaten. Ada rekomendasi? Kalau rekomendasi nanti kita masih ada tahapannya, ya. Tapi yang jelas saya sudah mempunyai surat penugasan lah, yang salah satu isi daripada surat penugasan ini bahwa kita memang harus berkomunikasi dengan partai-partai lain, karena yang sewu Golkar yang 8 kursi kan nggak bisa mengusung sendiri. Nah, sehingga kita membuka berdiskusi, berdialog, bersilaturahmi dengan PKB. Semoga apa yang menjadi keinginan daripada kami akan bisa sejalan dengan teman-teman dari DPC PKB Kabupaten. Hasil Pak komunikasinya malam ini Pak, apakah koalisi atau tentunya ini masih tahap awal Mas ya. Ini masih tahap awal. Tentunya tadi kami masih tahap awal, masih bersilaturahim. Tapi yang jelas tadi kami sudah punya wawasan-wawasan yang mana sudah ada sedikit tahapan, sudah ada sedikit level bahwa ternyata PKB dan Golkar ini ada kesamaan gitu. Ada kesamaan untuk bagaimana supaya nanti membawa Purworejo ini ke depan untuk lebih baik. Pak, maksud surat tugas itu dari DPP atau dari Jawa Tengah Pak? Surat tugas saya dari DPP yang ditandatangani oleh ketum saya Pak Airlangga Hartarto dan ditandatangani oleh Sekjen DPP Pak Rutik. Itu selain Panjenengan ada berapa? Ya, yang tahap awal memang kita ada 3, saya, Bu Yuli, dan Pak Heru Kusumo. Heru Kusuma selaku Sekretaris Golkar Kabupaten Purworejo, Bu Yuli kan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purworejo. Nah, sekarang yang Purworejo tinggal 2, ada saya dan ada Bu Yuli. Ini rekomnya antara 2 itu Pak nanti kemungkinan? Iya, rekomnya dari Golkar nanti ya sudah mengerucut kedua ini, saya atau Bu Yuli. berarti menyatakan siap Pak? Iya, kalau ini memang tugas daripada partai untuk saya maju ke pemilihan kepala daerah, apapun saya harus siap, harus saya persiapkan. Pak, tadi kenapa pengurus kabupaten cuma ada Pak Bendahara aja? Kenapa tidak ada yang lain? Kenapa tidak bersamaan dengan Bu Zuli? Gini, ini kan sebenarnya kan eventnya saya selaku pengurus provinsi. Nah, kebetulan besok yang DPD 2 akan kesini juga. Saya sudah lihat undangannya, rondonya. Jadi karena besok DPD 2 juga akan kesini, saya sehingga malam ini saya hanya mengajak udah mewakili ada unsur pengurus harian, ada unsur dari organisasi saya Partai Golkar, udah ada unsur daripada pimpinan kecamatan. Oh ya tetap karena saya punya surat penugasan. Kalau saya nggak surat penugasan, ya saya nggak berani seperti ini. Artinya ini Bu Yuli tahu kalau ke sini enggak? Tahu. Bahkan saya sudah bilang juga kepada ketua harian yang juga wakil ketua DPR Purworejo. Karena saya sudah minta, ayo dampingi saya. Tapi kebetulan beliau Mas Heli katanya hari ini ada acara di Pituro. Terus Mas Heru selaku sekretaris beliau ada di Kalimantan, sehingga nggak bisa. Selain PKB Pak, selanjutnya Pak,
Setelah PKB nanti akan Ya tunggu dulu nggih. Berarti ini yang pertama ya? Ini saya yang pertama. PKB ya? Saya yang pertama. Oh, Iya, iya. PKB saya yang pertama ini dengan PKB, tapi yang lainnya nanti tunggu dulu nggih. Tunggu dulu. Tunggu tanggal mainnya. Kenapa kok langsung PKB? Alasannya apa? Alasannya ya gini Pak, bahwa kami itu bahwa Partai Golkar ini kan kita ada sebenarnya kami itu kan adalah nasionalis religius, ya kan gitu. Tapi banyak condong-condong banyak ke nasionalisnya kan gitu kan. Nah, ini karena karakteristik Purworejo ini bahwa masih kita harus agamis, sehingga kita bersilaturahmi dengan PKB. Gitu. Pak Imam, misalnya nanti rekomnya jatuh ke Pak Imam, Iya. untuk membangun Purworejo satu aja program apa yang paling jitu nanti? Apa? Satu aja. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang menjadikan PR kita itu adalah ke depan adalah bonus demografi. 5 tahun atau bahkan nanti ke depan ini kita mempunyai bonus demografi yang sangat luar biasa, yang mana bahwa anak-anak muda sekarang ini harus dipersiapkan lapangan pekerjaannya. Itu yang menjadi PR saya. Dan kita ketahui masyarakat anak-anak muda sekarang ini, ya yang saya mereka lebih senang untuk bekerja keluar daripada dia meneruskan, misalkan yang mereka dari latar belakang keluarga petani, mereka tidak mau Mas melanjutkan profesi meneruskan banyak, sehingga bagaimanapun karena Purworejo ini pertanian harus kita garap secara masif, dan tentunya tadi juga sudah saya sampaikan potensi daya tarik Purworejo ini sungguh sangat luar biasa. Kita punya laut, kita punya pegunungan, kita punya persawahan, komplit sebenarnya. Nah, dari sumber alam yang alam yang ada di Purworejo ini bisa kita manfaatkan, bisa kita kelola sendiri. Itu. Sebaliknya Mas, kalau misal rekom ke Bu Zuli, apakah Mas Imam akan tetap mendukung? Loh, ini yang namanya partai Mas. Jadi kalau tentunya apalagi saya diberikan tugas juga untuk mengawal di Dapil Jateng 9, siapapun yang mendapat rekom, kita tidak main-main. Kita pengennya menang ini. Yang saya Golkar itu pengennya menang. Jadi siapapun nanti yang mendapatkan rekom harus kita dukung, harus kita menang seperti itu. Pak, terakhir Pak, ada keinginan mengajak Pak Praca pribadi itu jadi wakil? Terus terang pengen, kalau enggak kenapa saya kesini kan gitu. Kenapa saya kesini kan? Artinya terang kan segitu. Cinta pertama berarti ya? Cinta pertama saya. Berarti ini pinangan Pak ya? Ini pinangan Pak ya? Iya, tinggal nanti kan loh Mas. Saya silaturahmi dulu ini. Apakah pinangan saya masuk apa enggak kan nanti juga haknya Pak Fred, hanya teman-teman dari PKB. Itu sih kan. Nah, terima kasih. Terima kasih jawabannya Pak. Pada prinsipnya hari ini saya alhamdulillah ini kedatangan sohib kami, sahabat kami, Mas Iim tentunya. Ya, Mas Iim sendiri kan juga membawa nama Partai Golkar karena beliau kan salah satu yang mendapat rekom dari belum rekom ya, apa namanya, penugasan Mas ya. Penugasan, salah satu yang mendapat penugasan, dan beliau kesini alhamdulillah juga bersama tim yang sangat banyak sekali. Alhamdulillah ada yang tentunya dari DPD Purworejo, bahkan ada yang dari provinsi juga banyak. Tadi saya lihat dari apa namanya itu ya, ada unsur-unsur PK yang kecamatan juga ada juga, organisasi sayap juga banyak tadi. Alhamdulillah lah, saya juga senang sekali dan kehormatan buat kami. Dan tadi apa yang disampaikan Mas Imam, tentunya selain yang pertama silaturahim, ini masih dalam rangka halal bihalal. Yang kedua tadi juga karena kita tidak lepas, ini kan memang sudah menjelang pilkada ya. Tentunya kita sebagai insan politik ya ngomong-ngomong masalah politik lah, intinya kayak gitu, bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menghadapi pilkada ke depan. Karena kita juga punya tugas dari DPP kami
Yang intinya supaya ada komunikasi dengan berbagai pihak, karena nanti ini juga dalam bentuk pertanggungan jawab kepada masyarakat, tanggung jawab politik maupun pertanggung jawab secara moral untuk membawa calon-calon yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Nah tadi ternyata Mas Iim sudah banyak memaparkan ya, sedikit banyak ya visi-misinya dan juga apa nanti yang akan diperbuat. Ternyata banyak kesamaan-kesamaan dengan kami dari DPC PKB. Ada banyaklah irisan-irisan yang ternyata bisa disatukan di sini. Sama tujuannya pada prinsipnya berujung nanti ya ke kesejahteraan masyarakat. Cuman strateginya nanti bagaimana tadi juga sudah disampaikan Mas Iim, di mana Purworejo itu sebetulnya banyak mempunyai keunggulan-keunggulan koperasi lah yang bisa daripada lainnya, punya pariwisata yang baik, punya gunung, punya pantai, punya ya semuanya sebetulnya wisata alam dan potensi masyarakatnya juga banyak. Pertanian juga bagus. Tadi sudah disampaikan lah. Berarti ada kesamaan ya Pak ya? Banyak kesamaan-kesamaan irisan-irisan yang bisa dipertemukan tadi. Ke depan insya Allah lah, muka-muka ini juga nanti akan kita laporkan tentunya hasil ini, pertemuan ini akan kita laporkan kepada DPW, kepada DPP kami yang ada di sini. Dan tentunya kepada ya Pak ya? Ya, semoga lah karena ini masih menjalin yang pertama dan kita harapkan memang tidak hanya pertemuan yang terakhir, tapi ini adalah awal dari pertemuan kita berikutnya. Ya, insya Allah seperti itu, ini adalah awal yang sangat-sangat baik sekali. Kalau PKB ini gimana Pak? Diterima? Tentunya ini adalah proses. Maksud saya, kita kan banyak proses, banyak ritual-ritual yang harus kita lalui. Ya. Belum bisa kita lalu nanti akan menjawab begini-begini. Ini prosesnya masih panjang, tapi artinya dari pertemuan awal ini sudah ditemukan banyak kesamaan-kesamaan, irisan-irisan yang nanti memang harapan kami kepada masyarakat nanti kan apa yang akan sampaikan kepada masyarakat ya ini yang akan kita tawarkan kepada masyarakat. Ternyata kan banyak kesamaan-kesamaan tadi. Kita harapan kami calon tuh punya nilai plus, tidak hanya sekedar laku dijual wajib, tapi intinya plusnya daripada yang lain itu apa untuk membangun di Purworejo ini. Intinya kayak gitu. Pak, kemarin kan ada Pak Mas Dian juga datang ke sini juga, nanti ada Mas Kemang. Ada kebimbangan tidak Pak bagi PKB? Oh tentunya ini dalam olahan semua ya. Dalam arti kita pastilah akan melihat nantinya bagaimana kita plusnya gitu. Yang mana pastilah kita, karena ini bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat, harus cari yang terbaik untuk kita sajikan kepada masyarakat yang nanti akan membawa Purworejo untuk masyarakat juga gitu. Tentunya makanya ini kita memang agendanya kami ditugaskan dari GPP, agenda kita memang masih penjajakan. Tapi tentunya dengan harapan ya dengan ini ya bisa banyak kesamaan sehingga nanti banyak apik kabeh yang milih kan lebih gampang gitu. Insya Allah kayak gitulah. Inilah dengan masing-masing membawa karakter tentunya biasanya lah. Kita karakternya apa Mas? Dari Golkar juga karakternya bagaimana tentunya pasti akan. Tapi muaranya kan untuk kepentingan masyarakat semua. Kalau karakternya sama ini Pak? Gimana? Karakternya sama? Iya tentunya masing-masing beda punya keunggulan komparasi ya. Artinya dalam arti saya karena dari basisnya walaupun bukan asasnya keagamaan, tapi kan basis kami kan dari keagamaan. Tapi kalau porosnya Mas Iim itu kan yo moderat, tengah, gitulah intinya kan gitu loh. Dengan kesana bisa, ini bisa, kan ada kayak gitu. Walaupun kami juga partai terbuka. PKB itu kan partai terbuka dengan siapapun oke kita. Cuman kebetulan basis masanya kita ada di keagamaan memang banyak. Tapi tidak partai yang tertutup. Artinya itu kan salah satu karakter-karakter yang kita samakan untuk mengusung masyarakat untuk kepentingannya kan memang masyarakat pada umumnya yang sangat majemuk ya istilahnya gitu. Amin. Pak, ini kan PKB sementara ini paling banyak silaturahmi dengan partai-partai lain. Ini kan artinya ini dana tarik seperti apakah Pak Frans sendiri berniat untuk menjadi A1 Pak? Tentunya penugasan dari partai kita karena namanya kita kan ada beberapa kriteria ya. Maksudnya kalau yang memenuhi syarat untuk mengusung sendiri itu namanya kita ada sendiri. Lalu kayak kita itu kan belum cukup untuk mengusung sendiri. Artinya perkembangan itu sangat dinamis. Kalau harapan dari partai pastilah kita harus A1. Pasti. Tapi tentunya akan melihat kondisi-kondisi dengan komunikasi ini dengan dan lain sebagainya akan luwes dan kami nggak sombong ya istilahnya dalam arti kami ya akan dinamis lah dinamis dengan siapapun nanti termasuk tidak ada salahnya kemungkinan nanti kami juga akan berkunjung dengan teman-teman partai yang lain.
Jadi saya tidak merasa banyak orang yang kesini, yuk kita jadi udahlah, kita sama-sama lah. Wong ini juga gayung bersambut, dalam arti saya mungkin saya di Parani nang beliau-beliau ini, saya juga mungkin saya yang kesana juga sama saja. Artinya podo-podo jadilah gitu. Saya sama-sama membutuhkan untuk saling gitu. Kebetulan kalau saya nggak punya pendopo seperti ini, makanya saya nanti Mas nang dalam meja. Ya lah, kita banyak komunikasi lah. Mungkin beliau nggak ke sini, mungkin saya juga tidak, untuk mungkin saya yang ke sana. Kita bukan, dan ini tradisi yang baik. Oke, teman-teman cukup.